Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ustazah Yulia dalam pembelajaran PAI. Nah, teman-teman di rumah bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Hari ini kita akan belajar materi tentang pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ustazah izin menginformasikan pijakan sebelum belajar. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Dan yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Nah, untuk tema kita di pekan ini yaitu tentang merawat hewan dan tumbuhan. Lalu, subtemanya merawat hewan di sekitarku. Terdapat di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, merawat hewan di sekitarku artinya teman-teman memelihara atau merawat. Biasanya hewan yang dirawat itu adalah hewan yang jinak. Contohnya adalah kucing, kelinci. Nah, itu adalah hewan yang jinak. Lalu, cara merawat hewan dengan baik yaitu membuat kandangnya, membersihkan kandang hewan, memberi makan dan minum, dan juga memberikan kasih sayang. Nah, di sini di materi PAI, teman-teman akan mempelajari materi tentang Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam alaihissalam ini siapa sih? Nah, sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mempercayai adanya Nabi dan Rasul yang merupakan salah satu rukun iman keempat. Seperti yang kita ketahui, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, pergilah dan ucapkanlah salam kepada para malaikat itu, dan dengarkanlah bagaimana penghormatan mereka kepadamu dan keturunanmu. Lalu Adam berkata, Assalamualaikum. Lalu mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menambahkan kata warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk surga dalam bentuk Adam akan senantiasa makhluk, tidak akan berkurang hingga sekarang. Nah, dibandingkan malaikat dan iblis, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Manusia diberi akal, tubuh, jiwa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melengkapinya dengan meniupkan ruh kepadanya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi iblis menolak untuk bersujud karena merasa lebih baik daripada manusia, karena diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga. Nah, kisah Nabi Adam terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah? Di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kisah Nabi Adam alaihi salam.
Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dari segumpal tanah liat. Allah memerintahkan kepada semua malaikat dan jin untuk bersujud pada Nabi Adam. Iblis tidak mematuhi perintah Allah. Oleh karena itulah, iblis diusir dari surga. Subhanallah. Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan hidup Nabi Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Alhamdulillah. Adam. Mereka bebas menikmati apa saja yang ada di surga, kecuali satu, yaitu buah huldi. Semenjak diusir dari surga, iblis selalu berusaha mencari kesempatan untuk menggoda iman Nabi Adam dan Hawa. Iblis berusaha merayu mereka Astagfirullah. agar memetik dan memakan buah huldi. Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka terbujuk oleh rayuan iblis dan memetik buah huldi. Akibatnya, Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi secara terpisah. Nabi Adam diturunkan di Hindustan, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Mereka berdua berdoa agar dipertemukan lagi. Bertahun-tahun, Nabi Adam dan Hawa saling mencari. Akhirnya, Allah mengabulkan doa mereka. Allah mempertemukan keduanya di padang Arafah. Alhamdulillah. Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan Allahu baru Akbar. di bumi. Tak henti-hentinya mereka berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah dan diampuni segala dosa yang telah dilakukannya. Nabi Adam dikaruniai 40 anak. Setiap kali Hawa melahirkan, selalu kembar laki-laki dan perempuan. Allah memerintahkan untuk menikahkan anak-anak mereka. Namun, Allah melarang untuk menikahkan sesama saudara kembar. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah, hingga akhirnya mereka tersebar Ya. di seluruh penjuru bumi. Mereka terbagi menjadi beraneka suku dan negara. Dan kesimpulannya, kisah Nabi Adam adalah bahwa manusia tempat luput dan dosa, dan sebaik-baik manusia adalah yang mau bertobat dari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan di waktu-waktu selanjutnya. Hikmahnya, menyadari kalau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menaungi hamba-hambanya. Pada dasarnya, Allah tidak pernah meninggalkan para hambanya sekalipun. Penjagaan dan kasih sayang Allah senantiasa menaungi hamba-hambanya, terkhusus kepada hamba yang beriman, yaitu yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan di atas ajarannya. Kepada orang-orang ini, Allah akan senantiasa memberikan berkah dan rahmatnya. Nah, untuk proyeknya, teman-teman menggambar urutan atau silsilah keluarga Nabi Adam alaihissalam. Nah, terima kasih, selamat bekerja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.